Mendengar kata Ancol, kalian pasti langsung terbayang dengan pantai, taman hiburan, serta akuarium terbesar di Indonesia. Ya, Ancol memang bisa dibilang sebagai gudangnya wisata bagi masyarakat Jakarta. Apalagi dengan banyaknya acara, kawasan ini senantiasa jadi opsi menarik buat kalian yang ingin sekedar jalan-jalan tanpa harus pergi jauh-jauh dari kota Jakarta. Namun, di tengah popularitas Ancol, tahukah kamu, ada sebuah kisah urban legend yang menarik di kawasan jembatannya. Ditulis oleh Zainuddin HM dalam buku Kisah-Kisah Edan seputar Jakarta tempo dulu. Jembatan Ancol ini sudah dibangun sejak zaman Belanda. Keadaannya memang sangat sepi, pada malam hari sangat gelap karena tidak ada lampu penerangan. Sebagian dari kamu mungkin sudah tidak asing dengan cerita si manis Jembatan Ancol yang sempat diangkat ke serial layar kaca televisi tahun 90-an dan 2000-an. Cerita masyarakat mengenai si manis Jembatan Ancol adalah legenda yang sudah hidup sejak awal abad ke-18 hingga abad ke-19, tepatnya pada zaman masa penjajahan Belanda di DKI Jakarta yang dulunya bernama Batavia. Horror Insight ingin membagikan kisah urban legend ini dengan beberapa versi. Dimulai dari kejadian terciptanya nama si manis Jembatan Ancol dan gangguan-gangguannya, dan juga mengapa bisa begitu melegenda hingga dibuatkan filmnya. Tanpa berlama-lama, inilah kisahnya. Versi pertama. Pada awal abad ke-18, ketika Jakarta masih dikenal dengan nama Batavia, ada seorang perempuan muda yang berusia 16 tahun bernama Mariam. Ia ditemukan terbunuh di kawasan Ancol. Mariam dikenal sebagai gadis muda yang cantik. Ia bekerja di sebuah rumah pedagang tua yang kaya raya yang telah beristri. Kecantikan Mariam rupanya menarik perhatian majikannya. Hingga suatu hari, Mariam dilamar dan diajak untuk menikah, sehingga kelak dapat menjadi selir sang majikan. Permintaan sang majikan ditolak oleh Mariam, dan Mariam pun kabur dari rumah, berusaha menjauh dari sang majikan. Sayang, rencana Mariam untuk melarikan diri rupanya tidak berhasil. Gadis cantik ini diperkosa secara bergilir dan kemudian dibunuh oleh para preman yang disuruh oleh majikannya. Padahal kala itu, sang majikan hanya menyuruh anak buahnya untuk mengejar dan menangkap Mariam yang lari dari rumah sang majikan karena tak ingin dinikahi. Para preman yang takut ketahuan belangnya itu kemudian memilih untuk melemparkan jasad Mariam ke area persawahan tak jauh dari tempat ia terbunuh, yakni di kawasan Ancol yang kini menjadi jembatan. Versi kedua. Horror Insight menghimpun dari beberapa sumber. Kisah kedua ini tak kalah tragis. Diceritakan budayawan Betawi Babi Ridwan Saidi dari saksi hidup yang pernah ia temui ketika melakukan investigasi pada tahun 1955 hingga 1960. Menurut kisah tersebut, pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1817, hiduplah seorang gadis yatim yang tinggal bersama ibunya, Mak Emper. Mak Emper dan anaknya, Siti Aria, tinggal di sebuah pavilion milik seorang juragan kaya. Ketika Siti Aria menyentuh usia 16 tahun, sang juragan pemilik rumah rupanya jatuh hati padanya. Ia berniat menikahi Siti Aria dan menjadikannya sebagai selir.
Arya yang menolak permintaan sang majikan kemudian melarikan diri. Seperti kata pepatah, keluar dari lubang singa, masuk ke lubang buaya. Begitulah nasib yang menimpa Siti Arya. Bukannya mendapat pencerahan, Siti Arya malah bertemu seseorang yang bernama Oi Tambasia, pedagang tembakau keturunan Tionghoa di Batavia yang berasal dari Pekalongan. Ia dikenal sebagai pria playboy pada masanya dan sangat suka bermain perempuan. Melihat paras Siti Arya, Oi langsung tergoda dan ingin menjadikan sebagai koleksinya. Siti Arya yang tidak ingin dijadikan wanita simpanan kembali kabur untuk kedua kalinya dan menyelamatkan diri. Lalu, Oi menyuruh 2 orang anak buahnya untuk menangkap Siti Arya agar dibawa kembali ke hadapannya. Naas, 2 preman suruhan Oi Tambasia rupanya lebih cepat dibandingkan gerak gadis muda itu. Siti Arya yang berusaha keras melepaskan diri dari tangan-tangan preman itu menemui ajalnya di bendungan Dempet dekat Danau Sunter karena dia tetap melawan tanpa menghiraukan kekuatan anak buah Oi Tambasia. Jenazahnya dibuang sekitar 400 meter dari jembatan Ancol, entah di mana lokasinya. Berbeda dengan kisah sebelumnya, Siti Arya versi kedua meninggal karena membela harga dirinya. Ia meninggal tanpa diperkosa oleh para pembunuhnya. Kabarnya, hantu wanita yang biasa ditemui di kawasan inilah yang kemudian populer dikenal sebagai si manis jembatan Ancol. Konon, si manis jembatan Ancol menjadi arwah yang gentayangan karena ingin memberitahukan keberadaannya pada sang ibu. Sementara, Oi Tambasia akhirnya meninggal dengan cara digantung oleh Belanda di Taman Fathahillah, Jakarta Utara. Ia dihukum gantung karena ketahuan memiliki banyak kasus pembunuhan. Salah satunya adalah membunuh ipar kandungnya sendiri yang bernama Sutejo. Oi membunuh Sutejo karena cemburu melihat kedekatan Sutejo dengan sang istri, Mas Ajeng Gunjing. Kisah Siti Arya dan Oi Tambasia ini dikisahkan dari mulut ke mulut dalam lingkup masyarakat Betawi. Namun belakangan, muncul pula cerita hantu perempuan di jembatan Ancol. Terakhir, Babih Ridwan Saidi menganggap cerita Maryam si manis jembatan Ancol hanyalah karangan belaka. Namun, legenda urban soal Oi Tambasia dan Siti Arya adalah fakta dari era Batavia. Itulah beberapa kisah awal terciptanya nama si manis jembatan Ancol. Dan kini, Horror Insight ingin membagikan kisah tentang penampakan hantu cantik yang kerap menampakkan diri di wilayah Ancol tersebut dari beberapa warga sekitar. Salah satu warga tersebut adalah Yasin. Ia menyampaikan pada suatu malam ia pernah melihat sosok wanita dengan kebaya berwarna merah, mengenakan payung, walau keadaan saat itu sedang tidak hujan. Sekilas tidak ada yang aneh dan menyeramkan, tapi pada saat ia telah melewatinya dan berusaha menoleh ke belakang untuk memastikan, ternyata sosok itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah tercium wangian saja. Cerita gentayangan si manis tercatat dalam sebuah surat kabar Kengpo tahun 1950 yang selalu menceritakan sejumlah kecelakaan lalu lintas yang sering membawa korban manusia di jembatan Ancol. Pada waktu itu, ada sejumlah penumpang atau sopir yang tertolong jiwanya menceritakan kecelakaan yang dialaminya berkaitan dengan penampakan seorang Dara Ayu dekat jembatan Ancol. Dara Ayu ini biasanya berdiri di tepi jembatan dan terkadang melintas jembatan. Karena terganggu dengan kecantikan paras perempuan itu, kemudian menyebabkan mobilnya menubruk pohon atau terjungkal. Karena cerita tentang hantu penunggu jembatan Ancol ini, sampai tahun 1960-an, pada malam hari selepas Isya, hampir tidak ada sopir yang berani lewat. Para pengemudi kalau melewati jembatan ini harus memberi kode seperti membunyikan klakson atau menyalakan lampu sen.
Banyak lagi kejadian masyarakat yang mengaku bertemu dengan sosok hantu perempuan ini. Karena saking populernya, hantu ini terkenal dengan nama Si Manis Jembatan Ancol.